Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Persidangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa perkara perdata nomor 93 PDT 2021 PT KDI kami buka, dan persidangan perkara ini kami nyatakan terbuka untuk umum. Putusan nomor 93 PDT 2021 PT KDI demi keadilan besaran Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Yuliana Yunus, tempat lahir di Sengkang, 11 September 1985, jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta, berkedudukan di perumahan Anggoya, Resort Blok 1, nomor 2, Kelurahan Anggoya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai pembanding semula tergugat. Lawan H. Baharuddin Tenreng, DG Rate, tempat lahir di Jeneponto, 4 Agustus 1966, jenis kelamin laki-laki, kerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tapak Kuda, RT RW 004 002, Kelurahan Kurumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai terbanding semula penggugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca satu penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sulawesi Tenggara nomor 2 September 2021 nomor 93 PDT 2021 PT KDI tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat banding. 2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Tentang duduk perkara dan selanjutnya. Tentang pertimbangan hukumnya, menimbang bahwa pemohon banding dari pembanding semula tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Karena itu, pemohon banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa memori banding yang diajukan pembanding semula tergugat pada pokoknya sebagai berikut yang telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap memori banding pembanding semula tergugat, terbanding semula penggugat mengajukan kontra memori banding sebagai berikut juga dianggap dibacakan. Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat tersebut dalam berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Juli 2021 nomor 15/3/2021 PN KDI, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pembanding semula tergugat serta kontra memori banding dari terbanding semula penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini. Dalam konvensi menimbang bahwa sesuai dengan gugatan dan jawab jinawab penggugat dan tergugat pada bulan Februari 2020, tergugat telah meminjam uang dari penggugat sebesar 150 juta rupiah dengan jaminan 1 unit mobil merek Avanza nomor polisi DT 1931E dan 1 buah sertifikat hak guna bangunan nomor 00282 Kelurahan Anggoya tanggal 15 bulan 3 tahun 2012 atas nama Mei Bulan, surat ukur tanggal 30 bulan 05 2013 nomor 233 Anggoya 2013 seluas 90 meter kuadrat. Menimbang bahwa masa waktu pinjam uang tersebut di atas adalah 1 bulan, dalam kurung pada bulan Maret 2020 tergugat harus mengembalikan pokok pinjaman dengan bunga 10%. Menimbang bahwa setelah tergugat sepakat meminjam uang dari penggugat, pada saat tergugat menerima uang pinjaman dari penggugat tidak utuh lagi sebesar 150 juta rupiah, akan tetapi 135 juta rupiah karena telah dipotong 15 juta rupiah. Menimbang bahwa terhadap uang sebesar 15 juta rupiah yang dipotong dari uang sebesar 150 juta rupiah, penggugat menyatakan uang tersebut sebagai uang administrasi pinjaman, sedangkan tergugat menyatakan uang tersebut adalah sebagai bunga pinjaman yang telah disepakati sebesar 10% dari pokok pinjaman. Menimbang bahwa terhadap perbedaan pendapat masing-masing pihak tersebut di atas,
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bunga pinjaman seharusnya dibayar setelah uang pinjaman dipakai oleh si peminjam. Akan tetapi dalam praktek bunga uang pinjaman dapat dipotong pada awal peminjaman. Menimbang bahwa karena kesepakatan antara penggugat dengan tergugat, uang yang dipinjam oleh tergugat dari penggugat hanya untuk jangka waktu 1 bulan saja, maka uang sebesar 15 juta rupiah yang dipotong dari pokok pinjaman di awal peminjaman adalah sebagai bunga pinjaman, bukan uang asli pinjaman. Dan ketika jatuh tempo pada bulan Maret 2020, tergugat hanya mengembalikan pokok hutangnya kepada penggugat, sedangkan uang 15 juta rupiah harus diartikan sebagai bunga pinjaman bulan Maret 2020. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, pendapat penggugat yang menyatakan uang sebesar 15 juta rupiah yang dipotong dari pokok pinjaman sebesar 150 juta rupiah sebagai uang administrasi pinjaman adalah pendapat yang salah dan tidak berdasar pada hukum. Menimbang bahwa selanjutnya apakah tergugat telah melakukan uang prestasi kepada penggugat. Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, yang disepakati uang yang dipinjam oleh tergugat dari penggugat sebesar 150 juta rupiah hanya berjangka waktu 1 bulan saja, sehingga bulan Maret 2020 tergugat seharusnya atau mempunyai kewajiban mengembalikan pokok pinjamannya kepada penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh tergugat. Menimbang bahwa dengan waktu berjalan sampai dengan gugatan diajukan ke pengadilan, tergugat belum juga mengembalikan uang pinjaman sebesar 150 juta rupiah yang dipinjamnya dari penggugat, sehingga karena itu tergugat menyatakan telah melakukan uang prestasi. Menimbang bahwa 10% sebagaimana disebutkan di atas adalah persentase bunga pinjaman di bulan Maret 2020 saja. Selanjutnya, tidak atau belum ada kesepakatan antara penggugat dan tergugat tentang berapa persen bunga pinjaman pada bulan-bulan berikutnya setelah bulan Maret 2020. Menimbang bahwa karena belum atau tidak ada kesepakatan antara penggugat dan tergugat tentang berapa persen bunga pinjaman untuk bulan-bulan selanjutnya setelah bulan Maret 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menggunakan ketentuan pasal 1250 KUH Perdata tentang bunga yang diatur oleh undang-undang, menimbang bahwa dalam STB 1848 nomor 22 mengatur tentang bunga berdasarkan undang-undang adalah sebesar 6% per tahun. Menimbang bahwa pembanding semula tergugat dalam memori banding menyatakan semenjak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, baik secara tunai maupun melalui transfer via bank, telah menyerahkan uang kepada terbanding semula penggugat sebesar 110 juta rupiah sebagai uang pembayaran hutangnya kepada terbanding semula penggugat. Dalam kontra memberi bandingnya, terbanding semula penggugat menyatakan dan mengakui sebagian uang yang diserahkan oleh penggugat semula tergugat kepadanya sejumlah 50 juta rupiah. Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah terang dan nyata pembanding semula tergugat masih mempunyai hutang kepada terbanding semula penggugat sebesar 150 juta rupiah, dan oleh karena itu harus ada perintah menghukum pembanding semula tergugat untuk membayar pinjaman pokoknya tersebut kepada terbanding semula penggugat. Kemudian, menurut rasa keadilan Majelis Hakim Tingkat Banding, pembanding semula tergugat harus dihukum untuk membayar bunga atas pinjaman tersebut dengan bunga yang diatur oleh undang-undang, yakni 6% per tahun. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 15 /PD3 /21 PNKDI tanggal 14 Juli 2021, baik dalam pertimbangan hukumnya tidak ada pertimbangan penghukuman terhadap para pihak yang berperkara. Kemudian dalam amar putusannya pun hanya pernyataan atau deklarator saja, tidak ada penghukuman atau kondenator. Padahal pada perkara perdata biasa, baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan harus ada penghukuman atau kondenator. Menimbang bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas tidak ada mencantumkan pertimbangan dalam konvensi dan rekonvensi, padahal pada gugatan yang ada rekonvensinya, pertimbangan konvensi dan rekonvensi harus ada. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 15 /PD3 /21 PNKDI tanggal 14 Juli
2021 tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus diperbaiki. Dalam rekonvensi menimbang bahwa maksud dan tujuan penggugat rekonvensi semula tergugat konvensi adalah sebagaimana terurai di atas. Menimbang bahwa penggugat rekonvensi semula tergugat konvensi pada pokoknya menyatakan sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 berkaitan dengan uang pinjamannya telah menyerahkan kepada tergugat rekonvensi semula penggugat konvensi uang sebesar 110 juta rupiah sebagai uang untuk mencicil pinjamannya. Sementara pinjaman pokok yang diterima adalah 135 juta rupiah, sehingga oleh karena itu sisa pinjamannya adalah sebesar 25 juta rupiah. Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi semula penggugat konvensi berpendapat benar telah menerima uang dari penggugat rekonvensi atau semula tergugat konvensi bukan sebesar 110 juta rupiah, akan tetapi sebesar 50 juta rupiah. Menimbang bahwa hal-hal apa yang dituntut oleh penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensi ini sudah terurai dalam pertimbangan hukum konvensi. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam konvensi dan rekonvensi menimbang bahwa karena gugatan dikabulkan sebagian, maka tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan dan pada peradilan tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam putusan ini. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 RBG dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, mengadili menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat tersebut, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 15 /P3 /2021 PNKDI tanggal 14 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut. Dalam konvensi: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan prestasi terhadap penggugat. 3. Menyatakan tergugat telah mempunyai pinjaman uang kepada penggugat sebesar 150 juta rupiah. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar hutangnya kepada penggugat sebesar 150 juta rupiah ditambah dengan bunga pinjaman sebesar 6% per tahun terhitung sejak bulan April 2020 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan. Kelima, menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Dalam rekonvensi menyatakan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi tidak dapat diterima. Dalam konvensi dan rekonvensi menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar 150.000 rupiah. Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh kami, Berton Siotong Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Ketua, Bonar Haryani Sarjana Hukum Magister Hukum, dan R. Anton Video Priyono Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 93/PDT/2021/PT-KDI tanggal 2 September 2021. Putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut serta Abdul Qadir Sarjana Hukum panitera pengganti pada pengadilan tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua pihak maupun kuasanya masing-masing pihak. Demikian putusan pengadilan tinggi. Dengan ini keseluruhan rangkaian putusan perkara ini telah selesai. Selanjutnya persidangan perkara ini kami nyatakan ditutup. Lengkap sidang hadirin dimohon berdiri.